Jadi memang tadi kalau menyebut nama Di Lorenzo cukup menarik karena memang dalam berbagai kesempatan mungkin timnas Italia atau ajang Champions League bersama Napoli permainannya kurang bagus ya. Tapi memang agak misteri nih ketika Bang dihadapi adalah Juventus. Balik lagi, gitu. Napoli ini di musim ini agak susah untuk nentuin pemain mana yang kira-kira bisa diandelin di pertandingan. Tapi menurut gue balik lagi karena Conte ini selalu main dengan skema kolektif ya. Menurut gue semua pemain dari Ya, kembali lagi di Suara Juventus ini. Kali ini kita akan kembali membahas tentang preview pertandingan antara Napoli. Kita kembali lagi ke San Paulo. Sekarang namanya Diego Armando Maradona Stadium. Ya, kali ini bersama dua narasumber yang mana satu nih spesial banget yang sudah pernah nonton langsung Diego Maradona di San Paulo dengan Mas Rangga dari SSC. kalau penonton Maradona sih ketuaan sih jujur. Ya, salah satu anggota dari tim kita, di member dari SSC Pinball, dan juga dengan Bang siapa yang lagi di kedubes Itali nih kayak belakang. Iya, kebetulan besi dari cabang Sudimara, saya Genta. Ya, ini pertandingan yang maha dahsyat ya buat Juventus karena ini bisa langsung mengatrol apa namanya ya, mengatrol posisi dan juga kepercayaan diri, terutama besok lawan Napoli yang agak sedikit banyak pemain yang cedera dan juga ini menjadi tantangan ya buat Napoli karena superior banget Napoli sudah rekornya adalah 6 kemenangan dan satu draw dari beberapa pertandingan ya ini tapi secara pertandingan agak pincang dari sisi gelandang dan Juventus pincangnya ini di lini belakang jadi sama-sama pincang. Nah ini pertandingannya bisa jadi siapa yang memegang kendali pertandingan pertama akan bisa menangkan pertandingan. Tanggapan gimana, Bos Genta? Ya, memang benar yang tadi Bung Bio bilang, lini belakang kita nih kan juga ada yang cedera kayak Gatti, terus Bremer juga belum comeback. Tapi memang sebenarnya permasalahan utama kalau menurut gue tetap di lini depan karena Luciano Spalletti ini belum menemukan formula yang tepat untuk lini depan Juventus. Yang udah paling klop banget ya pasti lini tengah lah ya. Poros Locatelli juga Turam. Terus kita punya kombinasi bagus. Cambiaso ada Kabal juga sekarang. Ya. Terus ada Kalulu juga. Nah tinggal lini depan nih hanya Yildiz dan Conceição yang sebenarnya udah cukup melegakan. Tapi dalam diri Openda, Davis ataupun Vlahovic itu sebenarnya masih angin-anginan gitu. Jadi kita masih harus menunggu nanti di hari H atau di sejam sebelum kick off siapakah yang akan dipilih oleh Spalletti di lini depan Juventus. Yang pasti gue tetap percaya bahwa Juve bakal make bomber gitu. Ya, ya bomber yang mana yang lagi naik daun J. David ya, karena ada beberapa pertandingan sudah. Benar, itu ibaratnya ya diambil yang terbaik dari kubangan lah Sarah gitu. Ya, Il Partenope sekarang berada di posisi 2 dan juga kita nggak pernah menang lagi di San Paulo dan juga Napoli. Mungkin besok Il Partenope akan mengadakan posisi atau formasi daruratnya. Antonio Conte sudah melakukan segala macam cara, terutama McTominay siapa nih pendampingnya? Karena Lobotka nggak ada, De Bruyne nggak ada, yang akan menjadi tandemnya kemungkinan Elmas yang akan dipaksakan di sisi tengahnya Napoli. Silakan Bang Rangga tanggapannya tentang Betul. ini. Karena ini Betul. McTominay belum pernah tandem sama Elmas nih di tengah. Biasanya kan sama Lobotka atau mungkin Iya. Anguissa ini tapi nggak ada. Betul, betul. Jadi agak lumayan tricky pertandingan lawan Juventus nanti karena mesti memanfaatkan situasi dengan beberapa pemain darurat ya. Sebenarnya kalau ditanya preferensi dibandingkan Elmas, kalau pengen ngincer menang ya keunggulan awal, gue sih lebih prefer memang manfaatin pemain muda yang Hmm. kita baru perpanjang kontraknya tuh si Antonio Vergara. Itu menurut Ya, gue secara ofensif atributnya jauh lebih bagus. Cuman kalau memang mau cari balance dan experience, memang Elif Elmas jauh lebih punya maturity lah. Karena kan dia udah lebih
lama juga secara secara karir sepak bola dan juga di Napolinya juga udah lebih lama. Jadi menurut gua Elmas akan jadi tandemnya eh, Scott McTominay, biarpun mereka kayaknya sempat sekali atau dua kali tandem bareng, tapi Mhm. itu pun juga ya dalam waktu kurun 10-12 menit gitu karena Elmas lebih sering jadi pemain pengganti. Nah, cuman yang dikhawatirin ini memang masalah balance di sisi gelandang karena McTominay, Elmas itu memang tipikal gelandang yang bukan atribut bertahannya itu yang lebih balance gitu. Jadi mereka lebih area gelandangnya itu lebih ke gelandang serang. Nah, itu yang jadi titik lemah Napoli lah sementara ini yang gue lihat. Ya, ya, karena kita juga melihat Juventus yang dari lini tengahnya oke, nggak ada cedera pun cara mainnya juga kurang oke gitu. Karena memang kita langsung menginisiasi serangan dari lini sayap gitu, di mana di kiri ada bisa Cambiaso atau Kostik, tapi Kostik kayaknya nggak akan main karena secara pertandingan terakhir si Kostiknya hancur dan juga mungkin kembali lagi Cambiaso di sisi kiri bersama Yildiz. Nah ini akan kita gempur si Dilo di sisi itu dan di kanan Ya, ada Kalulu yang sama Chico di sisi kanan. Kayaknya memang besok titik berat Juventus tetap aja di sisi kiri. Ya, Bate. iya benar. Sisi kiri mungkin akan jadi andalan utama, tapi juga bisa sisi kanan di mana kalau sisi kanan itu si Kiko sangat free roll gitu ya. Kalau lu akan dipaksakan untuk agak konsentrasi mungkin di pertahanan walaupun posisinya tetap aja dia di wing kanan ya. Nah di kiri memang tadi kalau menyebut nama di Lorenzo cukup menarik karena memang dalam berbagai kesempatan mungkin timnas Italia atau ajang Champions League bersama Napoli permainannya kurang bagus ya. Tapi memang agak misteri nih ketika Bang dihadapi adalah Juventus gitu. Bisa juga mentalitas di Lorenzo sebagai juara Euro itu muncul gitu. Nah kita nggak tahu lah. Tapi secara statistik ataupun kalau statistik Hmm. keberatan deh. Ya secara kita lihat secara langsung lah. Mungkin event itu dari highlight pun kita melihat di Lorenzo musim ini Hmm. belum bisa menunjukkan permainan terbaiknya bahkan bisa dibilang Hmm. tidak perform gitu. Nah sebagai Juventus ini pasti optimis bisa mengambil di sisi itu. Tapi kita nggak tahu sekali lagi siapa tahu Conte bisa membangkitkan aura juaranya di Lorenzo sebagai kapten Napoli yang sudah 2 kali Scudetto gitu kan. Nah kita lihat bertemu Hmm. Juventus gitu. Ya. Jangan-jangan dia bagus. Jangan-jangan dia bagus. Biasanya yang lawan Jangan-jangan Juventus, lah. biasanya lawan Juventus tuh semua tim motivasinya Itu, tinggi ya, biasanya ya. itu dia. Terutama kiper. Mungkin kiper Bung Rangga bisa menjelaskan tuh Iya. kiper Napoli. Wah, Faja Iyalah mantan dibandingkan Torino tuh. Jadi dia semangat Hmm, gesekan sama Juventusnya lebih banyak. betul iya. daripada kita ngomongin di Lorenzo yang kalau ditanya perform atau enggak lebih banyak nggak performnya, lebih baik ngomongin Vanja gitu. Karena ya kalau misalkan harus compare ya apakah nanti Kenan Yildiz bisa mengacak-acak di Lorenzo? Jawabannya pasti bisa gitu karena di Lorenzo Ya. ini di Lorenzo ini di mungkin dari 2 musim ke belakang sebenarnya kalau mau Hmm. dilihat itu penurunan performansi kelihatan terutama Hmm, Hmm. ketemu melawan pemain-pemain yang punya Speed ya. atribut iya Hmm. speednya tinggi tuh udah pasti keteteran ya lawan Manchester City aja langsung kartu merah kan 20 menit Betul, betul, ya betul. itu Hmm. bisa kelihatan bahwa yang bisa diandelin dari di Lorenzo nanti mungkin lebih ke maturity-nya dia sebagai Hmm. pemain aja cara dia ngelakuin apa namanya pressing Kematangan ya. gitu Hmm. kematangannya itu yang mesti dihadapin udah nggak bisa ngadepin fisik lagi tapi di sisi lain kalau tadi ngomongin yang bisa Napoli harapan menurut gue sih memang agak sedikit nyeleweng gitu. Gue lebih arahnya itu lebih ke kiper gitu dari Vanja sendiri karena bukan cuma atribut dari sisi goalkeepernya aja, tapi dari sisi dia long ballnya dia sih. Menurut gue Vanja itu sangat bisa diandalkan di sisi itu karena Napoli ini dapat mungkin 3-4 gol itu dari skemanya Vanja Hmm. ngelakuin long ball ke Long ball. area tengah dan ini bisa mengatasi kelemahannya Napoli nanti lawan Juventus di mana nggak ada gelandang yang bisa build up dari belakang ke depan. Jadi benar-benar Ya, langsung di ya. skip aja dari area belakang langsung push ke depan lewat Vanja. Nah, itu yang gue harapin sih dari pertandingan nanti. Nah, pertandingan ini kan kata Mas Rangga kan langsung dari Vanja langsung dia melakukan long ball ke depan. Nah, ini yang gua menarik adalah berarti secara
permainan ini direct banget langsung dari kiper langsung ke depan. Nah, di depan ini yang menjadi yang gue pengen tahu adalah siapakah di depan dari Napoli yang mungkin bisa menjadi suatu apa namanya counter targetnya lah. Rasmus Højlund kah, Hmm, Noah Lang kah, atau satu lagi David Neres kah? Luka. Eh, siapa Mas? David Neres. Iya, Luka masalahnya fit nggak? Fit nggak? kalaupun fit pasti kita kunciin dia di kamar mandi. Eh, nggak. Eh, Luka still a long way to go lah untuk dia bisa Oke. jadi starter yang layak diandalkan gitu. It's okay, nggak apa-apa. Biarpun gue suka Luka. Tapi kalau balik lagi, Napoli ini di musim ini agak susah untuk nentuin pemain mana yang kira-kira bisa diandelin di pertandingan. Tapi Hmm. menurut gue balik lagi karena Conte ini selalu main dengan skema kolektif ya. Menurut gue semua Hmm, pemain dari belakang sampai depan tuh punya kapasitas untuk nyiptain gol. Spesifik lawan Juve menurut gue eh, McTominay, hmm. Noah Lang, terus habis itu Rasmus Højlund dan David Neres nih bisa bikin skema tipe serangan cepat gitu. Kayak kemarin lawan Roma itu startingnya dari counter yang diambil dari Rahmani dioper Hmm. ke ke McTominay, McTominay oper Rasmus Højlund, Højlund lempar ke Neres. Jadi modelnya skema counter attack fast break aja gitu. Dan siapapun yang eksekusi di akhir nanti ya itu yang bakal bakal jadi pemain kuncinya. Tapi menurut gua ini skema kolektif sih dari Napoli sendiri. Ya, ini kan jadi langsung long ball. Nah, ini direct pass banget nih. Berarti Iya. gimana Juventus besok mengatasi serangan dari Il Partenope? Karena kalau main di kandang ketemu Juventus, ya Napoli ini gahar banget gitu. Nggak pernah kita dikasih kemenangan. Lama banget terakhir kemenangan 2019. Waktu itu menang tipis 2-1. Nah, besok bagaimana? Apakah kita bermain low block lagi atau tetap bermain secara possession yang ala-ala Spalletti kayak seperti kemarin kita di UCL? Kalau objektifnya gue, eh, kita mau main possession ala Spalletti juga kayak nggak bisa gitu di awal karena Conte-nya udah akan langsung mengambil inisiatif dari menit awal di mana dari kedalaman skuad Napoli besok nih kan bisa dibilang tidak dalam bentuk terbaiknya gitu. Jadi kayak Conte akan mengincar gol-gol di menit awal, maksudnya gol-gol cepat lah ya, bukan hanya di menit awal gitu. Cepat dalam arti kata mereka tidak ingin kebobolan terlebih dahulu gitu. Dan mungkin akan kalau memang itu terjadi nanti mereka akan bermain safe di sejak menit 65 tuh mungkin mereka akan bermain safe. Misal keadaannya adalah 1-0 ataupun 2-1 gitu. Jadi kalau dibilang dari sisi Juventusnya Hmm. mungkin akan mencoba ketika memang ada celah untuk itu gitu bermain. Tapi kalau secara prepare sih mendingan Juve bersiap aja dengan counter dengan kecepatan Yildiz atau kecepatan Chico atau Cambiaso sih. Karena siap-siap bermain di Maradona dengan Conte pelatihnya yang tahu Juve banget Ya, gitu. Dan McTominay lagi bagus banget walaupun ya kurang dalam dibilang tapi tetap aja ini akan berat buat Juve kalau menurut gue. ya, intimidasi dari crowd-nya San Paulo juga berapa musim ke belakang juga memang gue akuin Hmm, menakuti para pemain sih, kelihatan banget mental ya. Yeah. pemain tuh sangat agak down gitu karena memang secara kebisingan dan juga secara apa Hmm, namanya kata-kata yang keluar di stadion tuh kayaknya ya. mencerminkan Belum lagi tingkat kan kalau kebenciannya. bawa-bawa ini ya, Rangga mungkin tahu tuh ya kayak kultur Italia Utara, Italia Utara dan Selatan selatan gitu-gitu Hmm. lah. ya. Hmm. Never Itu on, lebih panas never ending lagi. story lah itulah. Iya, apalagi Iya ya. diperkeruh dulu waktu si Higuain pindah ke Juve kan kayaknya Itu langsung sih. itu Menurut gua, banget tuh. ya, menurut gua sebelumnya udah keruh tapi itu bener-bener titik titik nadirnya sih. Bahkan Spalletti pindah ke Juve pun nggak sepanas itu sih. Ya, biasa aja Ya, ya. gitu. Mhm. Tapi Higuain pindah itu bener-bener titik balik sih. Ya, sampai De Laurentiisnya juga pun kena baper lah maksudnya ya. Dan Ya itu ya ya gitulah ya. sarannya. Iya, Every person semuanya baper itu. baper. Kelihatan waktu itu sampai ada video orang pakai baju Juve nama Higuain terus dia pergi ke Naples gitu. Diliatin sama orang. Isi. Karena memang Napoli sama Juventus nih kayak dari strikernya Jerman Dennis kalau nggak salah itu sudah ada Anjir. perucutan apa namanya?
kayak Di rumah rivalitasnya Dennis. semakin meningkat, apalagi secara Iya. Napoli sudah naik sampai sampai posisi 4 terus reguler semenjak Cavani, Insigne sampai sekarang. Ya, 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 Nah, ya, ya. ini Hmm. membuat Juventus menjadi rival juga. Juve-nya kan sekarang agak turun, jadi sering kalah sama Napoli. Besok bagaimana tentang formasi, Mas Rangga? Apakah formasi tetap 3-4-2-1 atau 4-3-3 ala Conte paten, atau ada formasi lain menurut Mas Rangga, dan siapa formasi yang akan Hmm. ditandingkan? Kemungkinan besar sih masih akan tetap dengan 3-4-2-1 yang gue lihat sampai hari ini. Kalau aja Lukaku bisa fit ya mungkin jadi 3-4-1-2 ya mungkin Iya. kalau misalkan fit ya. Cuman kayaknya kemungkinannya sangat kecil. Jadi kemungkinan besar masih 3-4-2-1 pun gue yakin seperti itu. Conte being Conte masih bisa berubah sampai mungkin 1 jam sebelum pertandingan. Jadi ya tinggal kita lihat aja strategi implementasinya Conte ini mau kayak gimana sih gitu. Nah, Ya. eh, formasinya siapa yang main dari kiper sampai Eh striker menurut lo? Kiper karena kemarin udah lawan Cagliari di Copa lumayan banyak rotasi, jadi kemungkinan masih tetap Panja di kiper, eh Beukema, Rahmani, Bonjorno, terus habis itu di area kanan di Lorenzo tidak akan digantikan oleh siapapun karena tidak ada lagi yang lebih bagus Iya. daripada mas-mas itu, jadi ya udah mentok. Terus dua gelandang harapan atau banyak media bilangnya Elmas dan Nah, McTominay, tapi sebenarnya gue berharap lebih ke Antonio Vergara dibandingkan Elmas, tapi ya kita lihat aja nanti. Terus di kiri itu yang terbaru dapat infonya itu kemungkinan Oliveira yang akan starter karena mhm. Spinazzola akan disimpan untuk laga usia lawan CL. Benfica. Hmm. Iya. Terus habis itu di belakang striker ada kemungkinan Noalang dan juga David Neres karena Politano akan dicadangkan sampai akhir musim. Terus Kenapa, kenapa? Gue tahu setelah- dikit. Kenapa? ya udahlah lo kan kalau lo nonton di Itali Italia ya? jangan di Itali bagus lagi, sorry sorry, jangan Bagus, nah jangan makanya revisi. begitu itu maksud gue. Eh, Di Itali bagus. Heeh. enggak karena di Napoli itu beban dia terlalu besar sih, beban Oke. beban secara tim kolektifnya terlalu besar. Jadi pengambilan Hmm. keputusan kesalahan ada di Politano itu impactnya langsung ke tim. Nggak ada Hmm. Oke. tim yang nggak ada pemain yang bisa backup lagi karena Backup semua ya, build ya. up serangan datang dari kanan, dari kirinya nggak ada. Nah itu kan semua area posisinya Politano semua. Nah itu kayaknya Oke. bebannya terlalu tinggi lah buat Politano. Untuk sekelas Polygot ini dia kayaknya masih belum bisa adaptasi. Ya mungkin Hmm. 2-3 musim lagi lah baru mungkin pensiun. Bukan pensiun. Ya. Di striker nanti ya Højlund lah. Kemungkinan besar Højlund lah dibandingkan Luka. Itu sih mungkin secara line up Ya, gue sih pengennya Lorenzo Luca yang main ya, karena sama. Tapi ngelihat formnya, nah ini yang menarik karena kayak beberapa kali itu dia Conte itu ubah dari starter line up untuk striker untuk menyesuaikan dengan tim lawan. Karena hmm, lawan Inter pas kita menang 3-1 itu kita pakai strikernya pakai David Neres. Jadi di modelnya tengah. false nine. Kalau dihajar Oh, pakai Lorenzo Luca, main hmm, bola atas, udah pasti Inter Hmm. akan menang dong. ya ya Makanya dia betul. pakai pemain yang ngandelin kecepatan. Nah, ini yang sebenarnya mesti ditunggu sih. Pendekatan skemanya lawan Juventus yang dia lihat celahnya pakai apa, pakai strikernya nanti seperti apa, disesuaikan. Ya, Brad, gimana tentang formasi dan juga strategi line up yang akan diturunkan? Apakah sama seperti match di Copa kemarin ataupun ada perubahan? Ya, sebenarnya kalau ngelihat apa ya, historis Spalletti bersama Juve, mestinya dia menjadikan match Napoli ini nih udah yang eh, tempat dia tanda kutip uji coba yang sebenarnya lah gitu. Nostalgianya udah ada beberapa minggu gitu kan. Nah, mestinya dia menampilkan formasi terbaik kalau menurut gua. Nah, Hmm. di belakang mungkin di Gregorio. Nah, gue mau nanya sama lu juga nih kan, kalau misalnya main 3 back, back kiri, back kirinya Cop Miners, Ya, tengahnya mau nggak mau Lord Kelly, Kelly, kanannya kanannya Kalulu. kira-kira siapa ya? Gatti nggak main ya? Nggak, Rugani nggak apa main. Rugani? Rugani mungkin yang Apa akan main. Kalulu? Kalulu taruh Rugani bukannya masih cedera? Rugani, Oh, iya, Rugani masih cedera ya? Rugani update. Rugani dan Gatti kalau nggak salah masih cedera deh. Iya sih, kemarin eh, juga cuma pakai jas doang sih Hmm. si Rugani. Hmm. Nah, yang kemungkinan ya Kalulu taruh di tengah dan di kanannya ada si Jomar paling. Ah iya, nah itu dia tuh, Joe Mario tuh sebenarnya secara favorit sih
Juventus ini suka ya gitu ya. Cuman di era Luciano Spalletti dia belum mendapatkan tempat kayak zaman Tudor gitu kan. Jadi kalau lu nanya gue ya pilihannya juga ternyata kan cuma itu doang ya. Jadi mungkin kalau lu bakal jadi di 3 back. Nah, jadi penasaran nih apakah mungkin bisa juga jadinya 4 Cambiaso di back. kanan, Kostik dimainin lagi gitu. Atau Kabal kan udah main kemarin, Bro. Nah, atau kalau Kabal itu kan agak kidal kan? Iya. Jadi back Nah, kita, iya kalau back Kabal. tengah kita kidal semua nih bisa jadi. Nah, kecuali kayak gitu. Makanya ini baru juga buat Spalletti di Juve mengalami kayak gini. Jadi kalau lu nanya formasi ideal, gue sebenarnya bongkar pasang sini. Nggak ada yang bisa gue ini. Yang pasti Locatelli akan main. Hmm. Thuram akan main. Itu Hmm. dua itu nggak tergantikan gitu. Dan gue juga yakin mungkin Chico sama Yildiz akan main dari Starter ya. pertama. Terus mungkin terus sama si Jonathan. Kok Jonathan David. Jonathan bener kan? Iya, Iya. Jonathan. Gitu. Yang masih questionable tuh ya Kabal, Hmm. Kalulu di mana sama Joe Mario, 3 itu. Gitu sih gitu gue. Oke. Kita lihat aja nanti yang mana yang fit lah ya. Prediksi berapa skor akhir Mas Rangga besok di Wah, Maradona? masih cukup pesimis ya melihat ketersediaan squad. Jadi menurut gue sampai detik ini gue melihat pertandingan kemungkinan seri sih 1-1. Satu sama. Lanjut adu penalti Ya. lagi kayak lawan Cagliari. Nggak mungkin ya. Wah, Adu jangan penaltinya lagi dah. sampai akhir tuh 10-9 skor. Pusing. Serius ya? Iya, itu Serius, serius. Sampai sampai 10-9. eh, eh, Sampai eh, kiper. sampai kiper nendang. Anjir gue gak nonton lagi. Oh Itu gitu. Jangan, seru tuh jangan. Jangan buat. usah ditonton. Nggak baik buat jantung. Skor imbang. Iya. Berapa kira-kira? Satu Gue sama kalau gue. juga lihat potensi seri sih gitu. Karena berharap banget boleh lah ya kita menang gitu. Tapi kalau ngomongin objektif kayaknya emang berat juga tetap gitu. Jadi gue melihat 2-2 gitu mungkin. Hmm. Kalau gue ngelihat ada gol banyak sih mungkin aja gitu. Jadi gue melihat 2-2 tuh masih sangat mungkin. Di harapan tetap menang lah pasti. Tapi kalau objektifnya gue rasa mungkin seri sih gitu. Dan gue juga mungkin bener sih gue agak nggak melihat mungkin Juve kalah, kalaupun kalah tuh bener-bener mungkin kalah yang nggak perlu gitu. Jadi gue ngeliatnya akan seri nih gitu. Ini kita mengakomodir ya karena Napoli banyak yang cedera ya. Kalau Napoli yang di list itu semua main, gue yakin Juve bisa kalah 3-0 atau 2-0. Gue berani ngomong gitu malah. Iya, iya, makanya itu sangat beruntung sekali Uh, bahwa pemain Napoli berani gue ngomong banyak. 3-0 beneran. Karena kita Gitu. punya pengalaman kalah 5-1 berarti di San Paulo. Iya, makanya Itu malu banget sih gitu. saat itu. Golin Keparat dulu kan? lagi gila-gilanya. Satu sama dulu kalau nggak Satu salah. sama, Satu satu sama oh, dulu, iya pertama benar. satu Di sama Morata. Maria. pertama. Di Maria. Di Maria kok Morata, di Maria iya. Itu masih Nah, masih terngiang di kepala gue, tak. Jadi kalau lo tanya gol scorernya, gue masih bisa apal-apal. Kalau yang Morata golin dulu tuh yang mana ya? Nah, Sebelumnya itu ya? mah udah gak apal gue. Kalau lo tanya yang 5-1, gue masih apal. sebelumnya. Sebelumnya. Itu Iya, Sebelumnya udah deh. bukan Pirlo juga kan, udah Allegri bukan. kan? Iya, Iya. udah Allegri lagi itu. Iya. Ya, kalau gue inget sih yang dulu Higuain ngegolin sih sebenarnya yang gue pakai Juve pakai baju kuning Oh tuh. iya. Itu Higuain selebrasi. Itu gila sih menurut dia. Itu Baru tensinya gila itu. Iya. baru pindah langsung dia Iya. selebrasi sama golnya Pogba tuh yang dia tendangan volley langsung kita menang kayak nggak salah di sana juga menang 1-3 kalau nggak salah. Iya. Kalau Juve zaman itu sih ya emang skuadnya ya, mohon maaf ya. Gila sih. Iyalah. Iya, Iyalah. maksudnya teror gila-gilaannya Napoli itu masih bisa diimbangi dengan kualitas pemain Juve-nya juga gitu loh. Betul, Hmm. kedalaman skuadnya masih parah. Ya bahkan Mm-mm. zaman dulu striker Simone Zaza aja bisa gol kok. Oh Iya, benar-benar iya. Iya, Iya, bukan iya. bukan makanannya lah dulu Napoli mah. Iya, Napoli iya, iya, iya. Napoli itu Iya. mimpi buruk Juventusnya adalah zaman Cavani menurut gue sih karena kita kalah di Copa waktu itu 2-0. Iya. Cavani tendangan bebas nanti akan semangat wah itu Del Piero sampai nggak bisa ngapa-ngapain di pinggir lapangan karena udah keburu diganti. Oke, Oh iya, segitu aja benar-benar. untuk preview pertandingan Il Partenove versus IB Coneri besok Minggu dini hari tayang di Antv. Jangan lupa buat teman-teman yang punya siaran digital bisa langsung aja, nggak usah
nyari link haram, langsung aja buka TV-nya setel Antv, nanti sudah ada siarannya. Terima kasih buat Mas Rangga yang sudah mau ikutan sama siarannya Suara Juventus ini. Aman Semoga dong. nanti di masa-masa yang ada, mungkin nanti di Januari bisa ikut karena kita nanti menjamu gantian di bulan Januari lawan Napoli. Boleh, my pleasure. Pokoknya gue mah sama teman-teman Suara Juventus ini mah, ayo diajak kapanpun, gas. Nggak peduli mau rivalitas apa, itu mau urusan orang Itali, kita mau orang Indo. Iya, 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 Evan iya, aja iya. kita mau nonton mah Evan bro. Oke, terima kasih juga buat Mas Genta yang jauh-jauh nih dari kedubes Italia yang akhirnya bisa mencermatkan waktunya saat ini. Oke, dan juga Ya. teman-teman jangan lupa buat like, subscribe, dan juga komen, dan juga buat teman-teman yang mau ikutan seperti kami di sini bisa siaran langsung, bisa langsung klik aja paket Del Piero dan juga Buffon. Akhir kata, terima kasih. Vino alla fine. Forza Forza. Napoli. Mas, salah mas. Forza Juve. Forza Juve.